Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sate Balas Dendam Pak Gito. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Gito bukanlah juragan sate yang berjaya di ibu kota. Ia hanya pedagang kaki lima biasa di sebuah kampung padat, tersembunyi di balik hiruk pikuk ruko-ruko tua di Jalan Beringin, Jakarta Timur. Gerobaknya kusam, lampu neonnya yang berkedip-kedip memancarkan cahaya remang-remang yang suram. Namun entah kenapa setiap malam saat bakaran satenya selalu mengepul paling tebal, paling pekat, membawa aroma gurih yang menggigit lidah. Warga bilang sate kambing dan ayamnya memang tiada tandingan. Pak Gito, sate kamu ini kok empuknya kebangetan ya, kayak bukan daging biasa. Komentar Mang Udin, tukang ojek pangkalan yang menjadi pelanggan setia, sambil mengunyah lahap. Apa kamu presto dulu pak? Atau jangan-jangan pakai resep dukun? Pak Gito hanya tersenyum kaku, mengipasi bara api dengan kipas bambu yang sudah menghitam. Ah, Mang Udin ini bisa saja. Rahasia pedagang, Mang. Harus pakai bumbu warisan dari kakek. Jawabnya suaranya terdengar sedikit serak. Ia tahu betul resep itu bukan dari kakek manapun. Itu adalah resep yang lahir dari keputusasaan. Sejak 6 bulan terakhir hidup Pak Gito tercekik. Ia terlilit hutang judi online dan pinjaman dari rentenir bernama Bang Jampang. Bunga yang mencekik membuat seluruh hasil jualan sate kambing dan ayamnya yang normal hanya cukup untuk membayar bunga, tidak menyentuh pokok hutang. Istrinya Bu Marni sudah mulai curiga melihat wajahnya yang selalu tegang dan kantong matanya yang menghitam. Bang Jampang bilang minggu depan dia datang lagi. Kalau kamu gak bisa bayar, pokoknya dia ambil rumah ini, Mas. Ancam Bu Marni suatu pagi. Air matanya sudah kering karena terlalu sering menangis. Mendengar ancaman itu, Pak Gito merasa punggungnya terdorong ke tebing. Ia harus mencari cara. Ia harus menaikkan untung 2 kali lipat dalam waktu singkat. Ide itu, ide yang paling hitam dan paling menjijikan, muncul saat ia melihat seekor kucing liar kurus yang sedang mengais sisa tulang di tempat sampah belakang rumahnya. Daging apa yang paling murah, paling mudah didapat, dan bisa disamarkan dengan bumbu kuat? Ia menutup hati dan nuraninya rapat-rapat. Ia meyakinkan dirinya ini hanya untuk sementara, sampai utang lunas, hanya untuk malam ini. Malam pertama ia melakukan aksinya. Di kegelapan gang belakang yang sunyi, ia menunggu. Bau amis sampah dengan got yang menguap terasa menusuk hidung, namun tidak seburuk bau busuk yang mulai menyelimuti batinnya. Dengan tangan gemetar ia menggunakan karung goni dan sebilah parang kecil. Aksinya berjalan sukses. Daging itu setelah diolah dengan bumbu kacang yang sangat medok, bahkan lebih medok dari biasanya, dan dicampur dengan sedikit daging ayam yang empuk. Teksturnya menjadi sempurna. Tidak ada yang curiga, malah pelanggan makin ketagihan. Gito, sate kamu beda sekarang ya, lebih lembut, top, puji Ibu Rina, tetangga sebelah yang membeli 15 tusuk untuk hajatan kecilnya. Untung melonjak drastis, uang receh, uang kertas, memenuhi kaleng biskuit tempat ia menyimpan hasil jualan. Gerobaknya kini dicat ulang dan ia bahkan bisa membeli motor bekas untuk operasional. Utang ke Bang Jampang mulai terbayar lunas, namun di balik kegembiraan materi, ada kegelisahan yang tidak tertahankan. Pak Gito menjadi lebih pendiam. Setiap malam ia pulang, ia harus membersihkan parang dan sisa-sisa pengolahan daging haram itu hingga tidak bersisa. Ia selalu pulang larut, dan Bu Marni sering memandangnya dengan tatapan curiga. Suatu malam setelah ia berhasil melunasi sisa hutang ke Bang Jampang, ia duduk di bangku reot di samping gerobak. Ia menghitung uang dengan hati puas. Tiba-tiba ia mendengar suara. Suara itu datang dari balik tumpukan kardus di pojok gang. Itu adalah suara kucing yang seolah memohon.
Secara refleks tangan Pak Gito merogoh kantong mencari parang yang selalu ia sembunyikan. Namun ia cepat-cepat menarik nafas. "Sudah lunas Gito, utangnya sudah lunas, kamu tidak perlu lagi," bisiknya pada diri sendiri, suaranya penuh kelegaan sekaligus penyesalan yang mendalam. Ia berdiri hendak mendorong gerobaknya pulang. Tepat saat ia membalikkan badan, ia merasakan sesuatu yang dingin dan berbulu menyentuh pergelangan kakinya. Ia tersentak, menjerit kecil. Itu adalah seekor kucing liar kurus berwarna hitam pekat dengan sepasang mata hijau yang menyala dalam kegelapan. Kucing itu tidak lari, ia hanya menatap Pak Gito. Tatapannya dingin tanpa rasa takut, seolah menghakimi. Pak Gito cepat-cepat mengusirnya. "Sana, hus!" Kucing itu melompat duduk di atap gerobak dan terus menatapnya. Pak Gito merasakan bulu kuduknya merinding. Ia buru-buru mendorong gerobak menjauh, seolah ia sedang melarikan diri dari tatapan mata hijau itu yang terasa lebih menakutkan daripada tatapan Bang Jampang. Ia tahu meskipun utangnya sudah lunas, dosa yang ia lakukan telah menciptakan utang baru, utang yang jauh lebih besar kepada alam dan Tuhannya. Keuntungan Pak Gito memang melonjak drastis, bagaikan air bah yang mendadak membanjiri kas keringnya. Namun rezeki yang datang dengan cara yang curang selalu terasa dingin, seolah dibalut es yang tidak pernah mencair. Bu Marni yang sejak awal tahu perjuangan suaminya menjual sate justru merasa ada jurang yang menganga. Pak Gito yang sekarang tampak seperti orang lain. Ia bukan lagi suami yang murung karena utang, tapi juga bukan suami yang bahagia karena rezeki. Ia jadi lebih pendiam, sering termenung menatap kosong ke dinding dan tidurnya gelisah. Setiap malam Bu Marni sering terbangun karena suaminya mengigau atau berteriak kecil, kemudian langsung duduk tegak dengan nafas terengah-engah. "Mas, kenapa kamu belakangan ini gampang sekali kaget? Aku pegang sedikit saja kamu langsung melompat," tanya Bu Marni suatu sore sambil menyiapkan teh manis. Matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Pak Gito cepat-cepat mengalihkan pandangan dari cangkir teh. "Tidak apa-apa Bu, mungkin cuma kelelahan. Jualan sekarang ramai sekali, butuh tenaga ekstra untuk memotong dan menusuk daging," jawabnya. Nadanya terdengar terlalu dingin, terlalu datar. "Tapi Mas," Bu Marni melanjutkan, suaranya pelan tapi penuh emosi, "aku perhatikan stok daging kambing dan ayam yang kamu beli di pasar itu ya segitu-gitu saja. Padahal sate kita cepat sekali habis. Kadang baru jam 9 malam kamu sudah bilang sold out dan pulang." Pertanyaan itu tepat menghantam inti rahasia Pak Gito. Wajahnya seketika menegang dan urat di pelipisnya terlihat jelas. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi dentingan keras di meja, membuat Bu Marni terlonjak. "Bu, kamu ini kenapa sih? Mau menginterogasi suami sendiri? Sudah ku bilang ini namanya rezeki lancar. Mungkin pembeli makin banyak, atau tusuk satenya aku kecilkan sedikit. Kamu tidak perlu tahu urusan dapurku." Pak Gito membentak, suaranya meninggi, sesuatu yang jarang ia lakukan. Bu Marni terdiam, air matanya mulai mengenang, bukan karena dibentak, tapi karena ia melihat ketakutan yang nyata di mata suaminya. "Bukan begitu Mas, aku cuma khawatir. Semenjak jualan kita laris, kamu jadi jauh. Aku seperti tidur di sebelah orang asing." Ia menyeka air mata yang jatuh. "Lagi pula bau di bajumu setiap pulang Mas, itu bukan bau ayam, bukan bau kambing. Baunya beda, lebih tipis, lebih anyep." Pak Gito merasakan jantungnya mencelos. Kecurigaan Bu Marni sudah sampai pada tahap fisik, mencium bau daging haram yang menempel di serat bajunya. Ia harus menutup celah ini. "Itu karena aku beli bumbu dari warung baru. Sudah, kamu tidak usah mencampuri urusan ini. Tugasmu hanya di dapur dan mengurus anak. Jaga mulutmu, jangan sampai kamu bicara yang aneh-aneh di depan orang." Ia berdiri meninggalkan istrinya yang terisak di meja makan. Sejak saat itu Bu Marni mulai mengamati suaminya diam-diam. Ia memperhatikan bahwa Pak Gito selalu mencuci sendiri parang kecilnya, tidak pernah membiarkannya disentuh orang lain. Ia juga melihat suaminya selalu membuang sisa-sisa pengolahan daging di tempat yang sangat jauh, di luar kampung, bukan di tempat sampah belakang rumah seperti dulu. Yang paling membuat hatinya bergetar adalah pengamatan yang tidak terbantahkan. Jumlah kucing liar di Jalan Beringin benar-benar berkurang.
Dulu mereka sering terganggu oleh suara kucing berkelahi di malam hari. Kini gang belakang sunyi senyap. Kucing-kucing yang biasanya berkumpul di tempat sampah besar seolah lenyap di telan bumi. Bu Marni berusaha menepis pikiran-pikiran gila yang merayap di benaknya. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin sekejam itu. Dia orang baik. Dia hanya sedang putus asa. Namun keraguan telah menjadi bisikan konstan di telinganya. Malam itu saat Pak Gito sudah tidur, Bu Marni diam-diam mendekati gerobak suaminya yang terparkir. Dia mencium bau yang samar-samar di udara gerobak. Bau bumbu kacang yang gurih bercampur dengan sesuatu yang ia kenal tapi tidak ingin ia akui. Itu adalah bau yang ia cium dari daging ayam yang lama tidak dicuci, atau dari jeroan yang disimpan terlalu lama. Bau itu kini terasa seperti menyengat, lebih mengganggu. Ia menyentuh gerobak, dingin, bukan karena udara malam, tapi karena aura gelap yang menyelimutinya. Bu Marni mundur perlahan. Ia tahu suaminya memang berhasil melunasi utang-utangnya, tapi ia telah membayar lunas dengan harga yang jauh lebih mahal. Harga jiwanya dan kedamaian rumah tangganya. Dan ia takut, sangat takut, bahwa harga itu sebentar lagi akan ditagih. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di atas jalan beringin menggantung rendah dan gelap. Gerimis halus mulai turun sejak maghrib, membasahi aspal dan membuat udara terasa lembab dan menusuk tulang. Pak Gito mengenakan jaket lusuh dan sial tebal, berusaha keras melawan rasa meriang yang menyerang tubuhnya. Sudah 2 hari ia merasa tidak enak badan. Badannya pegel-pegel dan kepalanya terasa berat. Namun ia tidak berani berhenti berjualan. Ketakutan akan Bank Jampang sudah digantikan oleh ketakutan yang lebih abstrak dan mencekam. Takut kehilangan arus rezeki yang baru saja ia ciptakan. Seolah ia harus terus memberi makan mesin gelap yang ia hidupkan. Di bawah meja gerobak sudah tertumpuk rapi tusukan-tusukan sate mentah. Dagingnya sudah diiris kecil, dibumbui pekat dengan bawang kunyit, ketumbar, dan dilumuri lemak kambing palsu agar rasanya makin kambing. Di tumpukan itu ia tahu ada campuran daging haram yang sudah ia siapkan dini hari. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak RT Hasan, pelanggan setianya, datang dengan payung hitam dan wajah serius. "Sate Pak Gito, 20 tusuk, yang pedes, bumbu kacangnya, seperti biasa," seru Pak RT tersenyum ramah. "Gerimis begini enaknya makan sate panas. Kamu kok kelihatan pucat, Pak? Kurang istirahat ya?" Pak Gito tersenyum kaku. "Ah, tidak apa-apa Pak RT, cuma masuk angin sedikit." "Mau untung ya harus begadang," jawabnya mengambil kipas bambu. Ia lalu mengipasi bara. Apinya menyala oren terang, asap tebal langsung mengepul ke atas, membawa aroma gurih dan manis yang memabukkan. Namun malam ini aroma itu terasa berbeda. Ada lapisan bau yang aneh, seperti bau belerang samar-samar, atau seperti bau daging yang terbakar terlalu cepat. Pak Gito mengira itu hanya perasaannya. Saat ia sedang asik mengipasi, asap tebal itu seolah membeku sesaat di depan wajahnya. Matanya tiba-tiba terasa perih. Ia menguceknya cepat-cepat. Begitu ia membuka mata di dalam kepulan asap yang masih tebal itu, ia melihat sebuah siluet kepala kecil. Di bagian tengah siluet itu ada sepasang mata hijau menyala tajam. Matanya bukan memandang biasa, tapi memelototinya, penuh amarah dan tuduhan. Tatapan itu dingin, menusuk lurus ke dalam pupil mata Pak Gito, seolah memindai setiap dosa yang ia lakukan. Nafas Pak Gito tercekat. Kipas di tangannya berhenti bergerak, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah mata yang sama yang ia lihat malam saat ia melunasi utangnya. Mata kucing hitam yang menatapnya dari atas gerobak. "Halusinasi, pasti cuma halusinasi. Aku sakit dan kurang tidur." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Suaranya bergetar di dalam batin. Ia buru-buru mengipasi bara lebih cepat, lebih kuat, berusaha menghalau asap dan bayangan menakutkan itu. Mata hijau itu menghilang di telan asap yang berputar. "Pak Gito, kenapa berhenti? Jangan melamun," tegar Pak RT Hasan yang kini berdiri agak jauh karena asap. "Ah, maaf Pak RT, bara apinya kurang panas, jadi harus saya kipas keras," kata Pak Gito suaranya serak. Ia memaksakan senyum, namun tangannya gemetar saat membalikkan sate di atas panggangan. Sejak saat itu, setiap kali ia mengipasi bara,
Ia merasa udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Ia terus mencium bau belerang dan bau anyep dari daging yang terbakar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari jarak dekat. Tidak terlihat, namun kehadirannya terasa nyata dan menghukum. Ia berhasil menyelesaikan pesanan Pak RT Hasan. Setelah menerima uang, Pak RT berpamitan. "Cepat istirahat Pak Gito, jangan sampai sakit. Sate kamu enak, jangan sampai rezekinya hilang," pesan Pak RT sebelum pergi. "Iya Pak RT, terima kasih," jawab Pak Gito, tapi kata-kata Pak RT justru terasa seperti peringatan. Jangan sampai rezekinya hilang. Saat gerobaknya kembali sepi, hanya ada suara gerimis dan desisan arang. Pak Gito tidak bisa lagi menenangkan diri. Ketegangan psikologisnya sudah mencapai puncaknya. Ia menoleh ke arah tumpukan sate mentah di bawah meja. Ia merasa ada hawa dingin yang menguar dari sana. Ia merasa seolah-olah di antara tumpukan daging yang siap ia bakar, ada sesuatu yang hidup dan sedang menunggu gilirannya. Ia tahu, ia harus segera menyelesaikan jualan malam itu dan pulang sebelum malam yang dingin ini menagih semua yang ia curi. Gerimis semakin deras membuat udara di sekitar gerobak Pak Gito terasa membebani. Setelah kepergian Pak RT Hasan, kesunyian yang menggantung terasa tebal. Hanya dipecah oleh bunyi tetesan air di terpal gerobak dan desis pelan dari arang yang membakar. Pak Gito berdiri mematung di belakang gerobak. Kedua tangannya mencengkeram tepi meja kayu. Pikirannya dipenuhi bayangan mata hijau yang tadi ia lihat dalam asap. Rasa takut telah menggantikan rasa lelah. Ia tidak lagi peduli dengan untung. Ia hanya ingin malam cepat berlalu. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk melanjutkan pekerjaan. "Satu pelanggan lagi Gito, cuma satu lagi, lalu kamu pulang," bisiknya, suaranya parau. Tepat saat ia hendak meraih tusuk sate yang tersisa di atas panggangan, suara itu muncul lagi. Bukan dari luar, bukan dari gang, melainkan dari tempat yang paling ia takuti. Di bawah meja gerobak tempat tumpukan daging mentah berada. Suara itu pelan, nyaris seperti isyarat bisikan, tetapi begitu jelas dan nyata. Itu bukan suara teriakan atau auman, melainkan suara rintihan kesakitan yang tertahan, penuh kepiluan. Tubuh Pak Gito seketika membeku. Ia sudah tahu, semua kucing yang ia sembelih selalu ia pastikan mati dan terpotong rapi. Tidak mungkin ada yang hidup. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara lain. Mungkin ada kucing yang terperangkap di selokan dekat gerobak. Nihil, jalan beringin benar-benar sepi dan sunyi malam itu. Jantung Pak Gito berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seperti genderang perang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya di balik jaket tebal. Ia tahu betul, suara itu datang dari tumpukan dosa-dosanya sendiri. Ia mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia mencoba mengabaikannya, melanjutkan tugasnya. Ia meraih tusuk sate, membalikannya, dan mengoleskan sedikit bumbu kecap agar terlihat mengkilap. Saat ia sedang berkonsentrasi, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seolah-olah sumbernya merangkak mendekati bibir meja gerobak. Kali ini, suara itu bercampur dengan bunyi geraman pelan, seperti makhluk yang sedang dicekik dan meronta. Suara itu begitu mengerikan, bukan hanya karena ia mendengar suara kucing, tapi karena suara itu bergetar dengan emosi yang begitu kuat. Bulu kuduk Pak Gito berdiri tegak. Ia menjatuhkan kuas bumbu kecapnya ke tanah. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi berpura-pura normal. Ia merasa ada aura dingin yang menusuk dari bawah meja, seperti hembusan nafas beku yang menyelimuti kakinya. Ia memaksa dirinya untuk melirik ke bawah meja. Hanya sekelebat, ia hanya melihat kegelapan pekat yang semakin dalam. Di sana tertumpuk daging sate mentah yang sudah ia tusuk, terbungkus rapi dalam wadah aluminium. Secara kasat mata, semuanya terlihat normal. Namun ia tahu ada sesuatu yang tidak normal di dalam tumpukan itu. Ada nyawa yang meminta balasan. Tiba-tiba, ia teringat perkataan Bu Marni, istrinya. "Baunya beda, lebih tipis, lebih anyep." Seketika aroma gurih bumbu kacang yang selama ini menjadi tameng Pak Gito seolah menghilang. Yang ia cium sekarang adalah bau anyir darah yang kental dan bau kotoran yang memuakkan. Seolah seluruh gerobak itu tiba-tiba berubah menjadi rumah jagal yang kotor. Tidak mungkin," gumamnya, suaranya nyaris hilang. Ia mengambil langkah mundur,
Kakinya menyentuh ban motor bekasnya. Ia ingin lari, ingin meninggalkan gerobak dan semua dosa di sana. Tapi ia merasa kakinya dipaku ke tanah. Rasa takut itu telah melumpuhkannya. Ia hanya bisa menatap ke meja gerobak, menunggu teror apalagi yang akan muncul dari kegelapan di bawahnya. Malam yang gerimis itu kini terasa seperti jebakan yang sudah ditutup rapat. Ia tahu ini bukan lagi tentang rezeki, ini tentang pembalasan. Rasa dingin yang menguar dari bawah gerobak membuat Pak Gito menggigil hebat, melebihi rasa meriang karena kehujanan. Suara rintihan yang disertai geraman itu sudah cukup untuk melumpuhkan akal sehatnya. Ia berdiri mematung menatap permukaan meja gerobak seolah-olah lantai di bawahnya adalah jurang yang siap menelannya. Ia tahu ia tidak bisa lari. Kakinya terasa seperti beton basah yang dicor di tanah. Aku harus lihat, aku harus tahu apa itu. Bisiknya pada diri sendiri, suaranya gemetar dan serak, penuh dengan keputusasaan yang dipaksakan oleh rasa takut. Mencari keberanian yang tersisa dari lubuk hatinya yang sudah hitam, Pak Gito merogoh laci kecil di samping gerobak. Tangannya yang gemetar meraih senter kecil yang biasa ia gunakan untuk menghitung uang receh di malam hari. Senter itu dengan sinar kuningnya yang lemah, kini terasa seperti satu-satunya perisai yang ia miliki melawan kegelapan. Ia menyalakannya dan sinar itu membelah pekatnya malam. Perlahan hati-hati seolah takut mengganggu makhluk buas, Pak Gito membungkuk. Ia mengarahkan sinar senter ke bawah meja, ke tempat tumpukan wadah aluminium berisi sate mentah. Di sana kegelapan tampak lebih pekat. Baunya lebih amis, campuran kental dari bumbu sate dan bau bangkai yang tidak terdefinisi. Sinar senter itu bergerak pelan. Pak Gito menggeser pandangannya melewati tumpukan botol kecap, kaleng kerupuk hingga akhirnya sinar itu jatuh tepat di wadah berisi ratusan tusuk sate yang baru ia siapkan. Nafas Pak Gito tercekat di tenggorokan, matanya terbelalak lebar, memancarkan kengerian yang tidak terlukiskan. Di sana di antara tusukan-tusukan sate bambu yang runcing, ada sesuatu yang bergerak. Bukan wadahnya yang bergeser, bukan pula daging yang berguling, melainkan sepotong daging kecil yang memanjang dan berwarna hitam pekat, kini menggeliat perlahan. Bentuknya tidak salah lagi, meskipun sudah dipotong dan lepek karena bambu. Pak Gito mengenali siluetnya dengan sangat baik. Itu adalah ekor kucing yang terpotong. Ekor itu menggeliat, bukan seperti daging mati yang kejatuhan serangga, melainkan dengan gerakan yang terarah, seolah memiliki kemauan sendiri. Ia bergerak meliuk merangkak di antara tusuk sate, mencari tuannya atau mungkin mencari Pak Gito. Pak Gito menjerit tertahan. Ia tersentak mundur dengan cepat, kepalanya membentur bagian bawah gerobak. Senter di tangannya terlepas, jatuh ke tanah. Dan sinarnya berkedip-kedip sebentar sebelum mati total, meninggalkan Pak Gito kembali dalam kegelapan yang lebih pekat dan kengerian yang lebih mendalam. Kekuatan di kakinya lenyap, ia jatuh terduduk di tanah basah. Air matanya yang selama ini tertahan oleh kekejaman dan keserakahan kini tumpah bercampur dengan air hujan. Ia tidak menangis karena penyesalan, melainkan karena ketakutan murni yang mencekiknya. Ia tahu ini bukan halusinasi akibat sakit, ini adalah bukti nyata. Daging yang ia jual, daging yang ia bumbui dengan bumbu terlezat, ternyata masih memiliki nyawa yang tertinggal. Ia telah memasukkan daging yang tidak seharusnya ke dalam bumbunya, dan sekarang arwah daging itu bangkit menuntut pembalasan. Pak Gito mencoba merangkak mundur, menjauh dari gerobak. Tetapi di dalam kegelapan itu ia kembali mendengar suara. Kali ini bukan rintihan, tapi suara gesekan yang pelan seperti bambu yang beradu. Itu adalah suara tusuk sate yang kini mulai bergesekan, seolah tak ada tangan tidak kasat mata yang memindahkannya, mempersiapkan amunisi untuk serangan yang akan datang. Pak Gito menutup mata, memohon agar ia bisa bangun dari mimpi buruk ini. Namun bau amis darah dan bumbu kacang yang menyengat adalah bukti nyata bahwa ia terjebak di dalam nerakanya sendiri. Kegelapan total yang menyelimuti Pak Gito terasa lebih mencekik daripada ancaman rentenir manapun. Sinar senter yang mati membuat tumpukan sate di bawah gerobak tidak terlihat, tetapi suara-suara aneh yang muncul dari sana justru semakin nyata. Pak Gito masih terduduk di tanah basah,
Jantungnya berdetak liar di balik rusuknya. Ia berusaha merangkak, ingin melarikan diri, tetapi kakinya hanya terseret di atas aspal yang dingin. Tiba-tiba suara gesekan yang pelan itu berhenti. Keheningan yang menggantikan terasa 10 kali lebih menakutkan. Kemudian dari bawah gerobak, di antara tumpukan daging yang tidak terlihat, terdengar bunyi. Krek, krek. Seperti bunyi tulang rawan yang dipatahkan, atau daging yang disobek secara paksa. Pak Gito tahu kengerian itu belum selesai. Ia memaksakan diri untuk berdiri. Saat itulah ia melihatnya. Di bawah gerobak, di tempat yang tadi ia sinari dengan senter, tumpukan tusuk sate mentah mulai bergerak. Bukan hanya ekor yang melihat, satu persatu potongan-potongan daging yang sudah ditusuk bambu mulai terlepas dari tusukannya. Mereka tidak jatuh ke tanah menuruti hukum gravitasi. Sebaliknya, mereka mulai merayap di atas tumpukan daging lain. Gerakannya lambat, menjijikan, dan sangat tidak wajar. Potongan daging kecil yang sudah dilumuri bumbu kecap itu bergerak seperti segerombolan belatung raksasa yang tersusun rapi. Mereka merayap ke arah satu titik pusat, menyatu, membentuk gumpalan-gumpalan yang mengerikan. Pak Gito menelan ludah, air liurnya terasa pahit. Ia melihat dengan mata telanjang bagaimana daging yang sudah diiris, dibumbui, dan siap dibakar itu kini melawan proses pengolahannya. Mereka menyatu, menggumpal, mengumpulkan kembali bentuk organ yang telah ia hancurkan. Gumpalan-gumpalan itu mulai meninggi. Mereka membentuk siluet yang samar-samar, bagian-bagian tubuh yang cacat. "Lihat itu kaki," gumam Pak Gito. Suaranya seperti desahan nafas. Ia melihat bongkahan daging yang membentuk 4 jari kecil, merayap dan menarik gumpalan lain. Lalu di sisi lain terbentuk gumpalan yang bulat, tampak seperti kepala, tetapi tanpa mata, hanya cekungan gelap yang dipenuhi bumbu pekat. Dari sana, beberapa helai bulu hitam yang lepek mencuat, menegaskan identitas asalnya. "Ya Tuhan, ya Allah," isak Pak Gito, mencengkeram kepalanya. Ia tidak bisa lari dari fakta itu lagi. Daging haram yang ia jual telah melakukan konglomerasi, menyatu kembali menjadi bentuk yang mengerikan. Gumpalan-gumpalan itu terus menyambung, kaki menyatu dengan badan, kepala menyambung dengan leher yang kaku. Seluruh makhluk itu kini berbentuk seekor kucing cacat, pincang, dan berlumur bumbu kacang yang kental dan berwarna kecoklatan. Ia tidak memiliki kulit, hanya otot dan lemak yang bergetar-getar, memantulkan sedikit cahaya rembulan yang sesekali menembus awan gerimis. Makhluk itu berdiri tidak sempurna. Tingginya hanya sebatas botol kecap, tapi ia memancarkan aura kengerian yang membuat Pak Gito merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Ia adalah manifestasi dari seluruh dosa yang telah dilakukan Pak Gito di gerobak itu. Pak Gito menutup mata, memohon agar ia bisa bangun dari mimpi buruk ini. Ia mendengar suara gesekan basah, dan ketika ia memberanikan diri membuka mata, makhluk daging itu sudah sedikit maju, merangkak perlahan, meninggalkan jejak lengket di atas aspal. Bau amis dan bau bangkai yang memuakan kini memenuhi udara, menyingkirkan aroma gurih bumbu sate yang menjadi penipuan Pak Gito selama setahun ini. Pak Gito tahu makhluk cacat itu sedang menuju ke arahnya dan ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Makhluk daging yang mengerikan itu kini sudah sepenuhnya terbentuk. Ia merangkak dengan gerakan patah-patah, otot dan lemak yang berwarna coklat gelap karena bumbu sate bergetar di setiap gerakannya. Ia cacat, pincang, tapi memiliki tujuan tunggal yang jelas, Pak Gito. Pak Gito masih terduduk di tanah basah. Seluruh tenaganya terkuras habis oleh kengerian visual. Ia mencoba merangkak mundur sekali lagi, tetapi punggungnya kini membentur dinding gerobak. Ia terjebak. Di satu sisi adalah gerobak yang menjadi altar bagi dosa-dosanya, dan di sisi lain adalah manifestasi hidup dari dosa-dosa itu sendiri. Tiba-tiba makhluk itu berhenti. Kepalanya yang bulat dan tanpa mata itu, yang hanya berupa cekungan daging yang diwarnai bumbu, menghadap lurus ke arah Pak Gito. Kemudian 2 titik di kepala, gumpalan itu mulai menyala. Itu adalah sepasang mata kuning yang tajam, memancarkan cahaya redup dalam kegelapan malam. Mata itu bukan mata kucing yang lucu atau polos, itu adalah mata yang penuh dengan amuk.
penderitaan yang tidak terperi dan penuntutan balas. Makhluk itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara, bukan lagi rintihan, bukan lagi geraman. Itu adalah lolongan tajam yang merobek kesunyian malam di jalan beringin. Suara itu begitu nyaring, begitu mendalam, sehingga seolah memecah gendang telinga Pak Gito. Kau makan kami. Suara itu adalah gabungan mengerikan dari rintihan anak kucing yang kelaparan, jeritan kesakitan, dan auman kemarahan yang membeku. Itu adalah suara ribuan nyawa kucing yang ia curi dan ia jadikan hidangan lezat. Setiap huruf yang terucap terasa seperti tuduhan yang membakar. Lolongan itu bergaung di udara. Seketika aroma harum sate yang selama ini menjadi tameng penipu Pak Gito lenyap tidak tersisa. Yang tersisa hanyalah bau bangkai yang memuakan, bau darah yang amis, dan bau kotoran yang menyengat. Gerobak itu kini benar-benar terasa seperti tempat jagal yang busuk. Pak Gito menjerit. Tangannya cepat-cepat menutup telinga, mencoba memulihkan diri dari suara hukuman itu. Tidak, aku tidak bermaksud. Aku terpaksa. Utangku banyak. Maafkan aku. Ampun. Teriaknya, kata-katanya penuh kepanikan dan penyesalan yang terlambat. Namun lolongan itu semakin keras. Makhluk daging itu seolah mengamuk. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Lolongan itu bukan hanya menyeringai indera pendengaran. Ia merasa seolah setiap tulang dan dagingnya ditusuk oleh rasa bersalah yang tajam. Makhluk itu tidak peduli dengan permohonan maafnya. Ia tidak mengerti belas kasihan. Ia hanyalah instrumen pembalasan. Dengan satu dorongan cepat, makhluk itu bergerak. Tidak lagi merangkak pelan, ia melompat ke atas, meninggalkan jejak lendir basah di aspal. Ia mendarat dengan bunyi debam yang keras di atas tumpukan arang dan tempat bumbu, membuat botol-botol kecap dan sambal terguling dan pecah. Kini makhluk daging itu berdiri tegak di atas gerobak. Siluetnya memancarkan kengerian yang semakin nyata di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Mata kuningnya yang menyala menatap lurus ke arah Pak Gito, seolah menikmati setiap detik kepanikan dan keputusasaannya. Pak Gito tahu, ia harus lari. Ini bukan lagi ancaman manusia, ini adalah azab yang menuntut nyawa. Ia memaksa dirinya untuk bangkit, tetapi saat ia hendak berbalik, makhluk itu sudah mempersiapkan diri untuk menerjang, siap melompat dari atas gerobak ke tubuhnya. Makhluk daging itu kini bertengger di atas gerobak, memancarkan aura dingin yang menusuk. Botol-botol kecap dan sambal yang jatuh pecah di sekitarnya tidak lagi penting bagi Pak Gito. Yang penting hanyalah mata kuning menyala yang penuh kebencian menatap lurus ke arahnya. Ia tahu saatnya telah tiba. Pak Gito menjerit untuk kedua kalinya, kali ini lebih nyaring dan putus asa. Ia memaksa dirinya untuk bangkit, kakinya yang lemas terasa seperti kayu mati. Ia mendorong tubuhnya menjauhi gerobak. Jangan dekati aku. Suaranya tercekat. Ia mencoba merangkak di aspal yang licin dan basah karena gerimis. Berusaha meraih tiang listrik di dekatnya, satu-satunya jalan keluar yang ia pikirkan. Namun makhluk itu lebih cepat. Dengan satu dorongan kuat yang tidak disangka dari tubuhnya yang cacat, jelmaan daging kucing itu menerjang. Ia melompat dari ketinggian gerobak dan langsung menghantam tubuh Pak Gito yang baru setengah berdiri. Brak! Pak Gito jatuh terjerembab ke tanah, nafasnya terhantam keluar. Ia merasakan bobot yang aneh dan dingin menimpanya. Itu bukanlah bobot kucing biasa, melainkan massa daging yang menyatu secara paksa. Dingin dan menjijikan. Bau amis yang memuakan langsung menempel di wajah dan pakaiannya. Ia meronta, mencoba mendorong makhluk itu. Tangannya mengenai tekstur daging mentah yang basah dan bergetar, lengket oleh bumbu sate yang kental. Ia panik, berteriak, memohon ampun, mengucap nama Tuhan dan nama istrinya, Bu Marni, bergantian. Lepaskan, kumohon, aku janji tidak akan melakukannya lagi. Namun makhluk daging itu tidak menggigit, tidak pula mencakar. Sebuah kelegaan sesaat yang ternyata lebih menakutkan. Makhluk itu hanya diam. Tubuhnya bergetar di atas dada Pak Gito yang terengah-engah, seolah menikmati setiap detik keputusasaan korbannya. Kemudian dengan gerakan yang lambat namun pasti, Pak Gito merasakan tubuh makhluk itu bergerak, dan potongan-potongan daging di permukaannya mulai melonggar. Ini bukanlah pembalasan biasa.
makhluk itu melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam, sesuatu yang secara mengerikan disesuaikan dengan dosa-dosa Pak Gito. Potongan-potongan daging yang menyusun tubuh makhluk itu mulai terlepas. Mereka tidak jatuh ke samping, melainkan melayang perlahan, seperti partikel yang bergerak mengikuti kemauan gelap. Pak Gito menatap ngeri, matanya membelalak, menyaksikan bagaimana tusuk-tusuk sate bambu yang tadinya menancap di daging, kini terlepas dan bergerak di udara. Itu adalah tusuk sate yang sama yang ia gunakan untuk menusuk daging-daging haram itu. Tusuk-tusuk bambu itu yang runcing dan tajam kini berputar-putar di udara. Bagaikan kawanan serangga buas yang mengintai mangsa, mereka memancarkan cahaya redup di bawah lampu jalan yang samar. Mereka adalah amunisi, senjata pembalasan yang paling sempurna. Tidak mungkin, bisik Pak Gito, kepalanya menggeleng liar. Ia berusaha menutup wajah dengan lengannya, tetapi ia sudah terlambat. Azab itu dimulai, bukan dengan gigitan, melainkan dengan ribuan tusukan balasan. Kengerian itu kini mencapai puncaknya. Pak Gito terbaring tidak berdaya di bawah bobot makhluk daging yang jijik. Dan di atasnya, tusuk-tusuk sate bambu yang runcing bergerak otonom di udara. Mereka adalah refleksi mengerikan dari setiap kejahatan dan penipuan yang telah ia lakukan selama setahun. Jeritan pilu Pak Gito memecah keheningan malam yang basah. Tidak, ampun, aku mohon. Ia meraung merasakan tusukan pertama menancap. Tusukan itu tidak datang sekaligus, mereka datang secara sporadis. Dengan ketepatan yang kejam, seolah dipandu oleh perhitungan karma. Tusukan pertama menembus paha kirinya, tepat di urat nadi. Pak Gito merasakan sakit yang tajam, diikuti oleh kehangatan darah yang langsung merembes, membasahi celananya. Satu tusukan itu adalah tusukan untuk kucing pertama yang ia sembeli di gang belakang. Kemudian datang tusukan kedua, ketiga dan seterusnya dengan kecepatan yang makin tidak masuk akal. Tusuk bambu yang tipis dan runcing itu menusuk kulitnya, menembus lapisan lemak, otot, dan dagingnya. Mereka bukan tusukan fatal, melainkan tusukan yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan maksimal. Satu tusukan menembus perutnya, terasa panas dan perih. Tusukan lain menancap di bahu, lalu di lengan, dan di jari-jari tangannya yang tadi mengipasi bara. Ia tidak bisa bergerak. Makhluk daging di dadanya menahan tubuhnya dengan bobot yang tidak terduga. Sakit, panas, tolong, isak Pak Gito. Air mata dan keringat bercampur dengan gerimis. Ia meronta, tetapi setiap perontaannya hanya membuat tusuk sate yang sudah menancap semakin dalam. Tusuk sate itu seolah berlipat ganda, tidak terhitung jumlahnya. Mereka menyerang dari segala arah, menusuk paha, betis, tulang rusuk bagian bawah. Pak Gito tampak seperti bantal jarum yang mengerikan. Tubuhnya dihiasi oleh ratusan tusuk bambu yang menusuk secara acak namun presisi. Ia merasakan setiap tusukan seolah membawa ingatan tentang setiap nyawa kucing yang ia ambil, setiap bumbu pekat yang ia gunakan untuk menutupi bau amis darah, dan setiap uang haram yang ia masukkan ke dalam saku. Ini azab, ini balasan. Ia terbatuk, darah mulai merembes dari mulutnya. Salah satu tusuk sate telah menembus paru-parunya. Ketika ratusan tusuk sate telah menancap di tubuhnya, makhluk daging di atas dadanya bergerak mundur. Ia merangkak sedikit, seolah ingin melihat hasil pembalasannya. Mata kuningnya yang menyala di kegelapan tampak tenang, puas dan tanpa ampun. Pak Gito terbaring lemah, tubuhnya kini ditancapi tusuk sate, mengeluarkan darah segar yang mengalir bercampur dengan air hujan dan bumbu kacang yang kental. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Dinginnya kematian mulai merayap naik dari ujung kakinya. Dengan nafas terakhirnya yang terengah-engah, Pak Gito hanya bisa menatap gerobaknya. Gerobak yang penuh tipu muslihat yang kini telah berubah menjadi panggung kematiannya sendiri. Ia mencoba berbisik, memanggil nama istrinya, Marni. Tetapi hanya udara dingin yang keluar. Tiba-tiba tusuk sate terakhir menusuk tepat ke jantungnya, bukan tusuk sate yang datang dari udara, melainkan tusuk sate yang sudah menancap di dada. Didorong oleh kontraksi dagingnya sendiri, dengan tusukan terakhir itu, mata Pak Gito kehilangan cahayanya. Di tengah gerimis, makhluk daging itu perlahan mulai menghilang.
Ia tidak meledak atau lari. Ia hanya melarut, kembali menjadi gumpalan-gumpalan daging yang menyatu dengan aspal yang basah dan dingin, meninggalkan Pak Gito sendirian di tengah malam, dikelilingi oleh ribuan tusukan yang menjadi saksi bisu kejahatannya. Fajar menyingsing di jalan beringin, langit masih mendung, meninggalkan jejak basah dan dingin di mana-mana. Pemandangan pertama yang menyambut para warga yang hendak berangkat kerja adalah gerobak sate Pak Gito yang terbalik dan dalam kondisi kacau. Beberapa botol pecah, arang berserakan, dan tenda terpalnya robek sebagian. Bu Marni yang terbangun karena mimpi buruk dan merasakan firasat yang tidak enak langsung menjerit histeris ketika melihat kerumunan di depan gang. Ia berlari mendekat dan pemandangan di samping gerobak itu membuat lututnya lemas. Pak Gito tergeletak tidak bernyawa di samping gerobaknya. Polisi dan tim forensik sengaja datang ke lokasi dipimpin oleh Kapten Sigit dari kepolisian sektor setempat. Kesimpulan awal mereka cukup jelas. Pak Gito meninggal karena serangan benda tajam yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada tanda-tanda perampokan, uang di laci gerobak masih utuh. Mereka menyimpulkan mungkin ada perkelahian hebat yang melibatkan senjata-senjata kecil. Namun para warga yang melihat kondisi jenazah Pak Gito dari dekat, termasuk Mang Udin, si tukang ojek dan Pak RT Hasan, mulai berbisik-bisik ketakutan. "Ini bukan perkelahian biasa, Pak Polisi," bisik Mang Udin pada seorang tetangga. "Lihatlah lukanya, kecil-kecil, tapi jumlahnya ribuan, seperti bekas tusukan jarum. Tapi lebih dalam." Bu Marni meskipun histeris sempat melihat tubuh suaminya dipenuhi lubang-lubang kecil seolah-olah ia telah dijadikan bantalan tusukan. Tidak ada luka sayatan besar, hanya luka tusukan. Kapten Sigit mencatat kondisi jenazah itu aneh, tetapi ia harus menulis laporannya berdasarkan bukti fisik. Korban meninggal akibat pendarahan hebat dan tusukan benda runcing. Tulisnya memilih untuk tidak mendalami keganjilan bentuk lukanya. Setelah jenazah diangkat, yang tersisa hanyalah bekas darah Pak Gito yang menyebar di aspal bercampur dengan kotoran arang, bumbu kacang yang kental dan sisa-sisa daging yang tidak terdefinisi. Polisi membersihkan lokasi dan gerobak Pak Gito yang ringsek dibawa pergi sebagai barang bukti. Namun bagi warga Jalan Beringin, azab itu nyata. Cerita tentang Pak Gito dan resep rahasia daging kucingnya menyebar dengan cepat dan menjadi legenda urban yang mencekam. Bu Marni meskipun tidak pernah mendapat pengakuan langsung dari suaminya, kini tahu kebenaran dari semua kecurigaannya. Dari bau anyep di baju hingga hilangnya kucing-kucing di kampung, ia mengerti bahwa suaminya telah membayar lunas dosa-dosanya bukan kepada manusia, melainkan kepada roh-roh yang ia curi. Tidak ada satupun pedagang sate baru yang berani mengambil alih tempat di gang Pak Gito. Mereka takut, bukan pada Bang Jampang atau rentenir, tetapi pada warisan kengerian yang ditinggalkan. Dan setiap malam, terutama saat gerimis turun dan kegelapan menyelimuti Jalan Beringin, beberapa warga bersumpah mendengar suara-suara aneh dari gang belakang yang sepi. Awalnya terdengar lolongan tangisan yang menyayat, seperti rintihan kesakitan yang tidak kunjung usai. Itu adalah suara penyesalan Pak Gito yang terperangkap. Kemudian suara itu akan disusul dengan bunyi yang khas, pelan namun menusuk, berulang-ulang, yang membuat bulu kuduk berdiri. Sak, sak. Itu adalah suara tusuk sate yang menusuk daging. Bunyi azab yang terus berulang mengingatkan semua orang di kampung itu bahwa kejahatan yang tersembunyi di balik kenikmatan suatu saat pasti akan ditagih dengan pembalasan yang paling kejam. Dan sisa-sisa dari ribuan tusukan balasan itu akan menjadi cerita yang abadi di tengah kesunyian Jalan Beringin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.